Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Ruka Masak. Hari ini saya memasak olahan ikan kembung super simple, rasanya sangat lezat, membuatnya sangat mudah, yaitu ikan kembung bumbu kuning. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 4 ekor ikan kembung yang telah saya bersihkan dan telah saya cuci bersih. Selanjutnya untuk ikannya kita marinasi terlebih dahulu, beri perasan air jeruk nipis atau air lemon, kita ratakan. Taburi juga dengan garam secukupnya saja ya, diratakan juga. Tujuannya ini untuk mengurangi bau amis. Tambahkan secukupnya lada bubuk dan ratakan juga. Setelah selesai, kita sisihkan terlebih dahulu. Sambil menunggu ikannya kita marinasi, kita siapkan dulu untuk bumbu halusnya. Ada 5 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, setengah ruas kunyit, 1 buah tomat. Kemudian semua bahan bumbunya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Maaf ada yang lupa, tambahkan 2 butir kemiri, kita potong-potong juga ya. Setelah selesai kita tuangkan di cobek. Tambahkan 2 sendok teh ketumbar butiran atau ketumbar bubuk, sepucuk sendok teh lada butiran. Kemudian kita ulek sampai bumbunya benar-benar halus. Teman-teman juga bisa menghaluskannya menggunakan blender ya, tidak harus menggunakan cobek. Kemudian setelah bumbunya halus, baru kemudian kita masukkan tomat dan kita haluskan kembali sampai benar-benar halus. Oke, kira-kira seperti ini ya, bumbunya sudah halus, boleh kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk bumbu pelengkapnya di sini saya menggunakan 2 lembar daun salam, setengah ruas jahe, dan 1 batang serai. Untuk jahe dan serainya kita geprek saja seperti ini. Selanjutnya boleh ditambahkan cabai utuhan seperti ini ya, dan 1 batang daun bawang, potong sesuai selera. Kalau teman-teman tidak suka pedas, cabenya boleh di skip ya, tidak perlu menggunakan. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita taburi secukupnya tepung terigu supaya tidak meletup-letup saat kita menggoreng ikan kembungnya. Kemudian kita masukkan ikan kembung yang telah kita marinasi tadi. Goreng ikan kembung sampai warnanya kuning kecoklatan. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Oke, kira-kira seperti ini ya, ikannya sudah matang, boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajan yang sama, kurangi saja minyaknya, kemudian kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi semuanya. Masukkan juga bumbu pelengkapnya, kemudian kita aduk-aduk dan tumis bumbunya sampai matang, aromanya harum. Oke, kira-kira seperti ini ya, bumbunya sudah matang, aromanya sudah harum. Tambahkan air secukupnya, kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Setengah sendok teh gula pasir. Masukkan cabai. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata.
Biarkan sampai kuahnya mendidih. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam. Kemudian kita masukkan ikan kembung yang telah kita goreng tadi dan aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya kita masak sampai kuahnya menyusut dan bumbunya meresap. Terakhir kita masukkan daun bawang yang telah kita potong-potong tadi. Kemudian kita aduk-aduk dan ratakan. Oke, ini hasilnya. Ikan kembung bumbu kuning sudah matang, rasanya sudah pas, kuahnya menyusut, bumbunya meresap. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di piring saji. Ikan kembung bumbu kuning siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak olahan ikan bakar. Rasanya sangat lezat banget, membuatnya sangat simple, yaitu ikan bakar bumbu kuning tanpa santan. Bahan-bahan yang kita gunakan yang utama yaitu adalah ikan. Ikan yang digunakan bebas ya teman-teman, mau ikan nila, ikan gurame, ataupun ikan jenis lainnya, sesuaikan saja selera teman-teman. Ikannya sudah saya buang kotorannya dan telah saya cuci bersih, kemudian disayat seperti ini. Tujuan ikannya disayat supaya bumbunya bisa meresap. Ukuran ikan yang saya gunakan ini campur ya teman-teman, ada yang besar, ada yang kecil. Kebetulan ini ikannya hasil mancing teman suami. Selanjutnya kita marinasi terlebih dahulu ikannya, beri garam secukupnya, kemudian kita ratakan seperti ini. Beri perasan air jeruk, sama ya juga kita ratakan sampai semuanya tercampur rata. Kemudian kita sisihkan dulu. Untuk bumbu halusnya ada 10 buah bawang merah, 10 siung bawang putih, 5 butir kemiri, 1 ruas kunyit, 1 ruas jahe, 15 buah cabai rawit merah. Untuk cabai rawit merahnya boleh ditambah, boleh dikurangi. Oke, semua bahan bumbu halusnya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai dipotong-potong, selanjutnya kita tuangkan di blender. Teman-teman juga boleh menghaluskannya menggunakan cobek, sesuaikan saja yang ada. Oke, seperti ini ya hasil bumbunya, sudah benar-benar halus. Kemudian kita sisihkan dulu. Bumbu pelengkapnya ada 2 lembar daun jeruk, 1 batang serai. Untuk serainya kita geprek seperti ini. Kemudian kita potong-potong menjadi beberapa bagian. 30 gram gula merah, 1 sendok makan air perasan jeruk nipis. Semua bahan-bahannya sudah siap. Kita kembali lagi di ikan yang telah kita marinasi tadi ya. Ikannya boleh kita cuci seperti ini, hasilnya sudah bersih. Oke, sekarang kita lanjut menggoreng ikannya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, taburi tepung terigu secukupnya. Tujuannya supaya tidak meletup-letup saat nanti kita menggoreng ikan. Kemudian kita masukkan ikan. Goreng ikannya cukup sampai setengah matang saja. Kalau teman-teman ikannya mau langsung dibakar juga boleh ya, tapi takutnya nanti gampang hancur. Setelah ikannya digoreng, selanjutnya kita tumis bumbu halusnya tadi. Di sini saya menggunakan mentega kurang lebih 100 gram, kemudian kita cairkan seperti ini. Setelah menteganya cair, masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi semuanya. Masukkan bumbu pelengkapnya, ada daun jeruk, serai, dan juga gula merah. Kemudian kita aduk-aduk dan tumis bumbunya sampai matang, aromanya harum. Kira-kira seperti ini bumbunya sudah matang, aromanya harum. Selanjutnya kita masukkan air
secukupnya, kurang lebih 300 ml. Kalau teman-teman menggunakan santan, ukurannya juga sama ya, 300 ml. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk atau kaldu jamur, 1 sendok makan air jeruk atau air lemon, sesuaikan saja yang ada. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Masak sampai kuahnya menyusut, bumbunya mengental. Oke, seperti ini ya, bumbunya sudah mengental. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu bubuk. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Oke teman-teman, bumbunya sudah matang ya, teksturnya seperti ini, tidak terlalu encer, tidak terlalu kental. Bumbu kuning untuk ikan bakar siap digunakan. Oke, selanjutnya langsung saja kita pindahkan ikan yang sudah kita goreng setengah matang tadi di teflon ataupun di bakaran jenis lainnya ya, boleh menggunakan arang. Kalau saya menggunakan teflon saja, ambil praktisnya. Kemudian kita olesi bumbu sampai merata. Untuk tahap pengolesan bumbunya ini diulangi sampai beberapa kali ya teman-teman, supaya lebih meresap. Jadi hasil ikan bakarnya seperti ini ya teman-teman, tidak mudah hancur karena tadi ikannya sudah digoreng setengah matang terlebih dahulu. Oke teman-teman, ini tahap pengolesannya yang terakhir karena tadi sudah saya ulangi sampai 4 kali. Ikan bakarnya kita pindahkan di piring saji. Bakar bumbu kuning tanpa santan siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak olahan ikan tongkol, rasanya sangat lezat, super pedas, yaitu rica-rica ikan tongkol, gurih, pedas, paling enak. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 1 ekor ikan tongkol yang telah saya cuci bersih dan sudah saya potong-potong. Sengaja saya potong kecil-kecil ya teman-teman, agar nanti bumbunya meresap. Kemudian beri perasan air jeruk nipis atau jeruk lemon ya, sesuaikan saja yang ada. Ini saya gunakan jeruk nipis. Kemudian beri setengah sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk. Kemudian kita ratakan. Setelah selesai kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 6 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, 3 butir kemiri, 15 buah cabai rawit merah, 3 buah cabai merah keriting, setengah ruas kunyit. Selanjutnya untuk semua bahan bumbunya ini akan saya potong-potong terlebih dahulu agar memudahkan saat nanti dihaluskan. Untuk takaran cabenya sesuaikan selera teman-teman saja ya. Kalau suka pedas boleh ditambah lagi, kalau tidak suka pedas bisa dikurangi. Untuk resep lengkapnya silahkan teman-teman cek di kolom deskripsi ya. Setelah semua bahan bumbunya selesai kita potong, selanjutnya kita pindah di cobek atau teman-teman bisa menghaluskannya menggunakan blender ya. Tambahkan setengah sendok teh lada bubuk, kemudian beri sedikit garam agar tidak licin saat kita menguleknya. Oke, inilah hasilnya setelah bumbunya kita ulek. Lalu kita kumpulkan bumbunya ke tengah.
Selanjutnya ke bahan bumbu irisnya, ada 2 buah bawang merah, kita potong tipis-tipis. Satu buah tomat, potong kecil-kecil. Untuk tomatnya ini kalau teman-teman suka dihaluskan sama bumbu juga boleh ya, tidak harus dipotong kecil-kecil seperti ini, sesuaikan selera saja. Selanjutnya bumbu pelengkapnya ada daun jeruk, daun salam, kemudian 1 batang serai, setengah ruas jahe. Serai dan jahenya kita geprek saja seperti ini. Oke, semua bahan-bahannya sudah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan ikan tongkolnya. Sebelum kita masukkan ikan tongkol, kita taburi dulu tepung terigu agar nanti saat menggoreng tidak meletup-letup. Kita masukkan semua ikan tongkolnya yang telah kita marinasi tadi. Jangan lupa dibalik. Goreng ikan tongkolnya setengah matang. Kalau sudah, boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di penggorengan yang sama ya, kita kurangi minyaknya, kemudian masukkan bawang merah yang telah kita potong-potong tadi. Goreng bawang merahnya sampai warnanya kecoklatan. Kira-kira seperti ini warnanya sudah kecoklatan ya bawang merahnya. Kemudian kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya masukkan semua bumbu pelengkapnya, ada daun salam, daun jeruk, jahe, serai, dan juga tomat yang telah kita potong kecil-kecil tadi juga dimasukkan. Lalu kita aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur merata. Tumis bumbu sampai aromanya harum. Oke, kira-kira seperti ini, aromanya sudah harum dan warna bumbunya juga sudah berubah. Kita tambahkan secukupnya air. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja, setengah sendok teh gula pasir. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah tercampur merata, kita masukkan ikan tongkol yang telah kita goreng tadi. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata dan masak sampai airnya menyusut. Oke, setelah airnya menyusut dan bumbunya sudah mulai mengental seperti ini, kita masukkan cabai rawit hijau. Untuk cabai rawit hijaunya ini opsional ya teman-teman, boleh pakai boleh tidak. Bisa juga ditambahkan kemangi, sesuaikan selera saja ya. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Nah, ini kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu jamur. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan inilah hasilnya, rica-rica ikan tongkol sudah matang, kuahnya sudah menyusut, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Rica-rica ikan tongkol super pedas, siap untuk dinikmati. Hari ini saya memasak olahan ikan pindang, rasanya sangat lezat. Ikan pindang dimasak seperti ini itu tidak ada basahnya teman-teman, yaitu pindang suwir kemangi.
Bahan-bahan yang kita gunakan ada 1 keranjang ikan pindang atau ikan cuwe, isinya 3 ya teman-teman. Ikannya ini jenis ikan salem. Kalau teman-teman menggunakan ikan tongkol juga boleh. Kemudian akan saya bersihkan dulu ikan pindangnya seperti ini ya. Bagian kepalanya kita buang saja, kemudian kita bersihkan duri-durinya yang menempel seperti ini, juga kotorannya yang hitam. Setelah selesai kita cuci terlebih dahulu. Oke, ini hasilnya ya. Setelah kita cuci bersih, hitam-hitamnya sudah hilang, jadi tidak khawatir pahit. Selanjutnya di sini sudah saya siapkan penggorengan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita taburi tepung supaya tidak meletup-letup saat nanti kita menggoreng ikan pindangnya. Kemudian kita masukkan ikan pindangnya. Goreng ikan pindangnya jangan terlalu lama ya teman-teman, supaya tidak alot, cukup agak kecoklatan saja. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Kira-kira seperti ini, warnanya agak kecoklatan. Boleh kita angkat dan tiriskan. Setelah dingin baru kita suwir-suwir ikan pindangnya seperti ini ya. Karena kalau tidak digoreng terlebih dahulu, nanti hasilnya itu kurang bagus, hasilnya hancur. Setelah selesai kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 10 buah bawang merah, 5 siung bawang putih, 10 buah cabai merah keriting, 11 buah cabai merah rawit, dan 1 buah tomat. Ini semua cabai dan juga tomatnya sudah saya rebus terlebih dahulu. Selanjutnya untuk bawang merah dan bawang putihnya akan saya potong-potong terlebih dahulu agar memudahkan saat nanti kita menguleknya. Untuk takaran cabenya sesuaikan selera teman-teman saja. Kalau suka pedas boleh ditambah, kalau tidak suka pedas boleh dikurangi cabenya. Setelah selesai dipotong, kita tuang di cobek. Seperti biasa, tambahkan sedikit garam supaya tidak licin saat nanti kita menguleknya, dan kemudian kita ulek sampai benar-benar halus bumbunya. Untuk tomatnya kita haluskan belakangan ya teman-teman, supaya tidak muncrat-muncrat. Nah oke, ini ya, baru kita masukkan setelah bumbu lainnya sudah halus. Oke, seperti ini ya tekstur bumbunya atau sambalnya. Bahan selanjutnya ada kemangi. Ini sesuaikan porsi teman-teman saja ya, gunakan saja secukupnya. Selanjutnya untuk bumbu pelengkapnya ada 1 lembar daun jeruk, 1 batang serai. Untuk serainya akan saya geprek saja seperti ini, kemudian potong menjadi 3 bagian. Oke, setelah semua bahan-bahannya telah siap, sekarang kita ke tahap memasaknya. Masih di penggorengan yang sama, panaskan saja minyaknya, kemudian kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi semuanya. Masukkan bumbu pelengkapnya, daun jeruk dan serai. Kemudian aduk-aduk dan tumis bumbunya sampai matang. Kira-kira seperti ini ya teman-teman, bumbunya sudah matang, sudah mengeluarkan minyak. Tambahkan secukupnya air kurang lebih 150 ml. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Tambahkan sepucuk sendok teh garam.
setengah sendok teh gula pasir, setengah sendok teh penyedap rasa, saya gunakan Masako sapi, 2 sendok teh saus tiram, kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga penyedap rasa. Kemudian kita masukkan ikan pindang yang telah kita suir-suir tadi, aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata, dan masak sampai airnya menyusut. Setelah seperti ini ya, airnya sudah menyusut, sudah mengeluarkan minyak, baru kita masukkan kemangi. Kalau kemanginya sudah masuk seperti ini, cukup kita aduk-aduk sebentar saja. Oke, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Hasilnya kemanginya sudah layu, airnya juga sudah menyusut. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di piring saji. Pindang suwir kemangi siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak olahan ikan super simple, rasanya sangat enak bikin lagi, yaitu ikan bakar kecap. Untuk bahan yang kita gunakan ada 2 ekor ikan. Untuk ikan yang saya gunakan ini ikan nila. Ikannya sudah kita bersihkan dari kotoran dan sudah kita cuci bersih. Kemudian kita sayat seperti ini. Tujuannya supaya bumbunya bisa meresap dan cepat matang. Kalau teman-teman mau menggunakan jenis ikan gurame juga bisa ya, sesuaikan saja selera teman-teman. Ikannya kita sisihkan dulu. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 5 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, 4 buah cabai merah keriting, setengah ruas kunyit, setengah ruas jahe. Untuk semua bahan bumbunya ini kita potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai dipotong-potong, kita tuang di cobek. Teman-teman juga bisa menghaluskannya menggunakan blender, tidak harus cobek. Tambahkan setengah sendok teh ketumbar butiran, sepucuk sendok teh lada bubuk atau lada butiran, sesuaikan saja yang ada. Kemudian kita ulek sampai bumbunya benar-benar halus. Oke, seperti ini hasil bumbunya yang telah kita ulek, sudah benar-benar halus. Kemudian kita bersihkan dari ulekannya dan kita kumpulkan seperti ini. Kemudian kita tuang di mangkok. Selanjutnya tambahkan kecap manis secukupnya. Untuk kecap manisnya ini sesuaikan porsi teman-teman saja ya. Kalau lebih suka manis boleh dibanyakin kecapnya. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Karena masih kurang kecap, saya tambahkan lagi. Kemudian tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya ke tahap memasak ikan bakarnya. Pertama kita siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita taburi tepung terigu secukupnya. Tujuannya agar tidak meletup-letup saat nanti kita menggoreng ikan. Kemudian kita masukkan ikan. Goreng ikannya cukup sampai setengah matang saja, jangan terlalu kering. Sebelum dibalik, bisa kita ratakan menggunakan minyak seperti ini supaya matangnya lebih merata. Baru kemudian kita balik. Oke teman-teman,
Menggoreng ikannya cukup ya, kira-kira seperti ini. Ini sudah setengah matang, boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita ke tahap membakar ikannya. Di sini saya menggunakan teflon saja. Kemudian kita olesi margarin seperti ini, kita ratakan sampai pinggir-pinggir supaya tidak menempel saat nanti kita membakar ikan. Kalau teman-teman mau membakarnya menggunakan arang juga boleh ya, sesuaikan saja yang ada. Selanjutnya masukkan ikan yang telah kita goreng tadi. Selanjutnya kita olesi bumbu yang sudah kita racik tadi. Olesi sampai merata. Yang baliknya juga sama ya, kita olesi bumbu juga sampai merata. Untuk tahap mengoles ikan bakar ini bisa diulangi sampai 2 atau 3 kali ya teman-teman, sampai bumbu yang kita racik tadi habis, supaya rasanya lebih gurih dan lebih nendang. Kalau ikan bakarnya ini sebelumnya kita goreng setengah matang, itu hasilnya akan crispy yang bagian ekornya. Kemudian ikannya itu tidak akan berair atau basah, jadi rasanya lebih enak. Kalau langsung dibakar biasanya tekstur ikannya basah dan gampang hancur. Oke teman-teman, hasilnya seperti ini ya. Ini tadi kita ulangi sampai 3 kali mengolesi bumbunya. Sekarang boleh kita angkat dan tiriskan. Ikan bakar kecap siap untuk disajikan. Hari ini kita akan membagikan resep masakan Bali yang lezat dan mudah dibuat. Jarang yang tahu, banyak yang ketagihan setelah mencoba resep ikan ini, yaitu Bali ikan kembung dan tahu. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 250 gram ikan kembung yang telah saya bersihkan dan sudah saya cuci bersih. Ikan kembungnya saya potong menjadi 2 bagian seperti ini ya teman-teman, karena terlalu panjang kalau tidak dipotong. Selanjutnya akan saya marinasi terlebih dahulu untuk mengurangi bau amis. Menggunakan jeruk nipis, kita peras seperti ini di atasnya ya, kemudian kita ratakan. Tambahkan sedikit garam, kemudian kita ratakan. Tambahkan secukupnya lada bubuk atau lada butiran, kita ratakan juga ya. Setelah selesai kita sisihkan terlebih dahulu. Bahan selanjutnya ada 3 kotak tahu putih ukuran sedang. Tahu putihnya kita potong menjadi 2 bagian seperti ini ya, membentuk segitiga, atau bisa dipotong sesuai selera teman-teman. Setelah selesai kita sisihkan dulu. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 12 buah bawang merah, 5 siung bawang putih, 7 buah cabai rawit merah, 15 buah cabai merah keriting. Teman-teman juga bisa menggunakan cabai merah besar ya, karena saya adanya cabai merah keriting. 3 butir kemiri, 1 buah tomat. Kemudian semua bahan bumbunya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setengah ruas jahe, potong-potong juga. Oke, semua bahan bumbu halusnya sudah siap. Selanjutnya kita pindahkan di blender. Kita tuang semuanya. Kalau teman-teman mau menghaluskannya menggunakan cobek juga boleh ya, tidak harus blender.
Oke, seperti ini hasil bumbunya sudah benar-benar halus. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk bumbu pelengkapnya ada 2 lembar daun jeruk, 1 lembar daun salam, 1 batang serai ukuran kecil. Untuk serainya kita geprek saja seperti ini, kemudian kita potong menjadi 2 bagian. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan tahu yang telah kita potong-potong tadi semuanya. Goreng tahu sampai berkulit, warnanya kuning kecoklatan. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Kira-kira seperti ini ya, sudah berkulit, boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajan yang sama, kita taburi sedikit tepung terigu supaya saat nanti kita menggoreng ikan kembung tidak meletup-letup. Kemudian kita masukkan ikan kembung yang telah kita marinasi tadi semuanya ya. Goreng ikan kembung sampai warnanya kuning kecoklatan. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Oke, seperti ini ya, ikan kembungnya sudah matang, boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita akan menumis bumbunya. Masih di wajan yang sama, kurangi saja minyaknya ya kalau kebanyakan. Kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi. Masukkan juga bumbu pelengkapnya, kemudian kita tumis bumbunya sampai matang dan aromanya harum. Kira-kira seperti ini ya, bumbunya sudah matang dan aromanya harum. Tambahkan secukupnya air. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Kemudian tambahkan 2 sendok teh kecap manis. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Masak sampai mendidih. Oke, setelah mendidih seperti ini, kita masukkan ikan kembung dan tahu yang telah kita goreng tadi. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya kita masak sampai kuahnya menyusut dan bumbunya meresap. Oke, setelah kuahnya mulai menyusut seperti ini, jangan lupa koreksi rasanya. Jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin dan juga kurang manis, saya tambahkan lagi sedikit garam dan kecap manis. Untuk total kecap manisnya ini ada 3 sendok teh ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan ini hasilnya, bali ikan kembung dan tahu sudah matang. Rasanya sudah pas, bumbunya meresap. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Bali ikan kembung dan tahu siap untuk disajikan.